Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam Syariah Corner. Dan saat ini juga saya masih bersama dengan Bapak Ruslan Abdul Ghafur, Dekan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Baik Bapak Ghafur, tadi kita sudah bicara tentang peran dari berbagai masyarakat tentunya untuk pemberdayaan ekonominya. Tadi sudah kita singgung pesantren. Nah, di sini Bapak sebagai Dekan dari FEBI UIN Raden Intan Lampung, seperti apa Pak bentuk untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui ekonomi syariah? Baik, Mbak. Kita di FEBI bergandeng tangan dengan Bank Indonesia, bergandeng tangan dengan Polinela dalam hal ini, kemudian bergandeng tangan dengan pesantren-pesantren yang ada di Lampung serta masyarakat binaan pesantren, itu bergerak bersama-sama untuk mengadakan pelatihan. Itu mulai dari pelatihan. Kita melatih bagaimana teman-teman yang ada di pesantren, santri, ustadz itu serta gus-gus yang ada untuk mampu memahami secara teknis keuangan syariah, baik dalam bentuk koperasi syariah, ada yang bentuknya BMT, ada yang kemudian juga pengelolaan zakat dan wakaf, infak, sedekah, itu kita sosialisasikan begitu. Dengan menghadirkan narasumber dari FEBI UIN Lampung, narasumber dari Polinela, narasumber dari Bank Indonesia, sehingga saat ini sudah berjalan di 11 pesantren. Dan ini insya Allah akan terus berkembang terutama di Provinsi Lampung, karena jumlah pesantren di Provinsi Lampung ini cukup besar, di atas 600 pesantren besar yang ada di Provinsi Lampung, sehingga ini merupakan potensi yang sangat besar. Belum lagi satu pesantren itu rata-rata memiliki kurang lebih santri antara 500 dan 1000 orang santri. Nah, santri memiliki keluarga. Kalau orang tuanya berdua berarti sudah ada 1.500 orang yang kita edukasi. Belum lagi nanti kemudian masyarakat sekitar pesantren yang kita libatkan dalam pola-pola pelatihan, dan kemudian oleh Bank Indonesia dibantu beberapa aspek, terutama juga dibantu perlengkapan untuk wirausahaan di pesantren, maka melibatkan masyarakat yang jauh lebih luas. Sehingga mudah-mudahan gerakan ekonomi syariah dengan menjadikan pesantren sebagai salah satu tulang punggungnya ini cepat untuk lebih maju dan kita lebih bisa mensosialisasikan secara gencar gitu, Mbak. Baik, tadi Bapak sudah singgung beberapa ya Pak ya, ada produk dari ekonomi syariah, BMW, BMT dan juga koperasi syariah. Boleh Pak diceritakan apa saja sih Pak jasa dan juga tentunya produk dari keuangan syariah untuk memberdayakan masyarakat di Indonesia? Sebenarnya keuangan syariah itu memiliki produk yang berbagai macam. Banyak ya Pak ya? Tinggal kita mau basisnya kemana. Kalau mau kerjasama, ada akad kerjasama yang disebut mudharabah musyarakah. Kalau dalam pertanian ada musakoh mukhobaroh. Tapi itu istilah-istilah mungkin yang masyarakat kemudian menjadi kok Arab gitu ya. Nah, itu yang perlu lantas kita sosialisasikan, bahwa untuk kerjasama kita punya kerjasama sama-sama milik modal, sama-sama melakukan usaha skill. Nah, itu dalam skema musyarakah. Ada yang mudharabah memiliki modal, salah satu pihak memiliki modal, salah satu pihak memiliki skill. Ada yang kemudian akad yang berorientasi kepada sewa menyewa, juga ada akad yang berorientasi pada jasa, misalkan titipan dan lain sebagainya. Dan juga di sisi keuangan publik itu ada pengelolaan wakaf produktif, pengelolaan wakaf tunai, dan juga ada bank wakaf mikro yang dikelola oleh salah satu pondok binaan tergabung dalam himpunan bisnis pesantren yang ada saat ini, dan itu sangat disupport oleh pemerintah pusat, karena anggaran yang dikucurkan sekitar 1 miliar untuk bank wakaf mikro ini. Dan ini yang mungkin nanti bisa lebih jauh, saya kira potensi-potensi dan instrumen-instrumen ini sebenarnya bisa dipahami oleh masyarakat, karena kebutuhan masyarakat itu sangat luas. Saya gambarkan begini. Masyarakat nelayan itu kebutuhannya berbeda dengan masyarakat yang ada di pegunungan. Betul sekali. Karena orientasinya berbeda. Kalau masyarakat nelayan mungkin butuh beli solar ya untuk melaut, perbaikan kapal dan lain sebagainya. Beda dengan masyarakat di pegunungan yang petani, membutuhkan pembiayaan yang bukan hanya sehari 2 hari menghasilkan, tapi
panen yang jangka waktunya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan mungkin ada yang lebih dari 6 bulan gitu. Nah ini butuh pembiayaan yang berbeda, dan insya Allah di keuangan syariah dan ekonomi syariah itu ada instrumen itu gitu. Dan sangat dekat di masyarakat jika masyarakat memang bisa kita berikan pemahaman, dan teman-teman lembaga keuangan syariah bergerak secara masif untuk melihat kebutuhan masyarakat. Memang ternyata dari ekonomi syariah sendiri ini sangat menyentuh di lini masyarakat ya Pak ya. Nah sebenarnya apa sih Pak perbedaan yang mencolok antara pemberdayaan masyarakat melalui ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional Pak? Adakah perbedaannya? Secara prinsipil itu beda. Basis kita kalau pemberdayaan ekonomi cenderung kepada bagaimana bekerja melihat pada kesetaraan. Misalkan kita punya prinsip profit and loss sharing. Sama-sama untung dibagi dan jika rugi juga dibagi, begitu. Itu untuk akad-akad yang kerjasama, kan begitu. Untuk akad-akad yang instrumennya keuangan publik seperti zakat, gitu, pemberdayaan zakat produktif atau bahkan wakaf tadi, itu 100% memang kemudian mustahik atau yang kemudian yang berhak menerima zakat kita berdayakan tanpa ada yang disebut dengan hal-hal yang tambah-tambah itu tadi, karena memang zakat menjadi hak mereka yang jadi mustahik, sehingga bagaimana lembaga zakat, lembaga amil zakat memberdayakan masyarakat yang muzaki dan mustahiknya untuk ketemu bersama. Melihat bagaimana potensi yang dimiliki mustahik bisa dikembangkan dalam bentuk apa, dan insya Allah itu sangat menyentuh gitu. Sangat menyentuh dan bisa memberdayakan mulai dari lapisan yang paling bawah dengan penghasilan yang cukup rendah sampai pada lapisan yang saya kira sudah memadai punya skill namun tidak punya modal. Nah itu bisa masuk begitu. Itu sebenarnya esensi yang dibutuhkan oleh masyarakat ya Pak, bukan hanya diberikan bantuan lalu ditinggalkan, tapi kalau bisa dilatih, diberdayakan. Baik Bapak Gofur, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam Syariah Corner.